Nah, pertama kita dulu saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mahasiswa semuanya sehat selalu. Sebelum kita mulai mata kuliah ini, pembelajaran ini, supaya dapat apa yang kita pelajari, marilah kita berdoa dulu dengan membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang coba didengar dulu untuk mahasiswa semuanya. Saya akan ambil absen dulu. Yang ada nanti jawabnya Dear Pak ya. Oke, mahasiswa semua. Saya ambil yang pertama Larastia. Hadir Pak. Vera Mayani. Hadir Pak. Dewi, bagaimana Dewi? Bisa, Pak, baru. Rizka? Siap Rizka? Hadir Pak. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan ini, saya minta tolong kepada mahasiswa duduk yang nyaman, yang rapi. Nah, maksudnya jangan duduk yang berisik, karena kita pembelajaran kita ini secara Zoom ya, atau daring. Jadi nanti boleh nyaman dalam menghadapi mata kuliah ini. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Ini saya yang akan mengajarnya. Di sini nama saya itu Ian Rizal. Ini gelarnya Eskom, Mkom. Lanjutkan, ini ada INDN, kependekan dari nomor induk dosen nasional. Ini nomor induk dosen saya. Ya, 10 27 11 7003. Nah, program studinya manajemen informatika komputer, perguruan tingginya Amik Kosgoro. Nah, sekarang kita lihat identitas mata kuliah. Mata kuliah kita yaitu pengantar teknologi informasi. Nah, di samping itu kita ada lagi kode mata kuliah. Ada namanya MKDK 012. MKDK itu maksudnya mata kuliah dasar keahlian. Bobotnya atau SKS-nya 2 SKS. 2 SKS itu maksudnya 2 jam. 2 jam itu sama dengan 1 kali pertemuan itu 50 menit. Nah, materi ini ada yang kita akan bahas pertemuan pertama itu adalah dasar teknologi informasi. Nah, di sini ini pertemuan pertama, akan berlanjut nanti sampai 16 kali pertemuan sesuai dengan RPS mata kuliah. Ya, sekarang kita lihat dulu seperti apa RPS-nya. Nah, ini kita lihat ada RPS mata kuliah teknologi informasi. Ya, sebelumnya kita lihat dulu. Ini di atasnya ada nama perguruan tingginya. Ini ada nama mata kuliah pengantar teknologi informasi. Terus ada nanti capaian pembelajaran namanya CP ya. Ini ada namanya CPL Prodi ya, capaian pembelajaran lulusan program studinya. Ini ada S9 nanti ya. Ini yang pertama ini menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan yang di bidang keahlian secara mandiri. Ini akan kita bahas nanti sampai K3 ini, KK3 ini. Ini juga kita akan belajar namanya CPMK, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ya. Nah, sekarang kita lihat nanti di sini ada
apa aja yang kita akan pelajari selama satu semester ini atau 16 kali pertemuan itu. Nah, di sini ada mata kuliah kita hari ini yaitu materinya itu dasar teknologi. Jadi di sini apa kemampuan yang diharapkan dari CPMK ini atau sub CPMK ini? Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengolahan penyajian informasi berbasis komputer dan teknologi. Terus ini pertemuan kedua tentang organisasi dan arsitektur komputer. Dilanjutkan pertemuan ketiga nanti sistem dasar komputer. Ini mahasiswa dapat mensimulasikan konversi bilangan. Terus pertemuan ke-4-nya, terus ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ya, ke-10 ya, ke-9, 11, 12, sampai nanti kita pertemuan ke-15 ya, itu aplikasi mobile. Nah, mahasiswa mampu menjelaskan tentang aplikasi mobile. Nah, di sini nanti yang pertemuan ke-16 ini adalah evaluasi semester. Nah, itu yang berhubungan dengan RPS. Sekarang kita lanjutkan lagi materi kita. Nah, sebelum kita lanjutkan nanti kalau ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan nanti atau tanya jawab. Nah, kita udah lihat tadi ada RPS ya, rencana pembelajaran semester. Nah, jadi kalau pengantar teknologi informasi itu kita belajar semester pertama. Nah, sekarang kita harus sampaikan dulu kepada mahasiswa semuanya. Ini ada kontrak belajar ya. Nah, sistem penilaiannya ada yang pertama ujian MID 35%. Yang kedua, ujian semester 50%. Yang ketiga, tugas 15%. Catatan, ini ada toleransi keterlambatan 15 menit. Maksudnya boleh terlambat 15 menit. Itu berarti dianggap batas waktunya wajar. Tapi kalau udah lewat 15 menit nanti, berarti dianggap tidak wajar atau absen. Berikut lagi kehadiran mahasiswa. Ya. Kehadiran mahasiswa itu 75%. Berikut lagi mahasiswa harus berpakaian rapi. Nah, maksudnya sekarang kita udah bisa lihat ini udah berpakaian rapi. Nanti atau di sini tidak berpakaian kaos oblong. Nanti kalau kita nggak zoom lagi atau udah tatap muka, ya nggak boleh pakai sandal. Ya, itu kira-kira kontrak belajar kita. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ini pembelajaran kita ini, mata kuliah kita ini itu yang berhubungan dengan teknologi informasi ini. Yang pertama kita bahas dulu yaitu informasi teknologi atau istilahnya information technology. Adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk ini ada untuk mencatat ya, merekam ya. Nanti itu maksudnya mencatat bisa mengetikkan atau menuliskan seperti itu. Yang keduanya lagi bisa menyimpan. Setelah kita tulis, kita catat nanti bisa disimpan. Berikut lagi ada diolah. Nanti setelah diolah nanti ada yang udah disimpan tadi bisa diambil kembali. Nah, berikut lagi data tadi bisa dikirim. Ya. Nah, berikut lagi menerima informasi yang udah dikirim tadi. Atau melihat maksudnya udah terkirim atau tidak. Sekarang kita lihat dulu ini ada definisi. Ini kalau kita lihat ini karena pengantar teknologi informasi itu tentu seperti apa peralatan-peralatan yang digunakan sebelumnya dalam bidang informasi. Ini kita lihat dulu, ini yang komputer ini ya. Mungkin masih ada yang lihat komputer seperti ini. Ya, masih punya tabung dia. Nah, mungkin ada sesuatu ya. Nah, sekarang itu ada di komputer itu kita bisa mencatat atau mengolah. Nah, berikut lagi data yang kita catat tadi, yang kita olah tadi, bisa kita simpan. Nah, berikut lagi,
kita simpan itu ya, ada kita ambil kembali. Yang kita simpan tadi data itu namanya apa? Kita recall ya, kita ambil kembali. Nah, setelah itu data tersebut bisa kita kirimkan. Ya, kita kirimkan kepada user atau kita yang membutuhkannya. Nah, sekarang kita lanjutkan itu data dan informasi. Nah, selama ini kita udah ada yang tahu data itu apa. Nah, sekarang kita lihat dulu. Data itu adalah sekumpulan fenomena alam dalam bentuk angka, kata, gambar, atau bentuk lain. Termasuk di dalamnya hasil dari pengalaman, observasi, dan penelitian. Nah, di dalam data itu juga ada kita dengan namanya raw data atau data mentah. Dalam istilah komputasinya, ini yang kita ketik itu ada angka, ya ada huruf, ada yang kita buat gambar untuk mengkonversinya, ya kualitas fisik ke dalam simbol dalam pengertian yang luas. Nah, berikut lagi ada informasi. Informasi data yang terstruktur hasil pengolahan data. Jadi bisa juga kita simpulkan kalau data itu bahan mentah yang akan diolah untuk menghasilkan informasi. Bahan mentahnya kalau di komputasi kan udah ada angka, karakter, gambar, simbol dan semuanya ya. Berikut lagi kalau informasi apa? Informasi itu adalah data yang telah diolah sehingga mempunyai arti, bisa berupa kesimpulan, berita, dapat diambil kesimpulan untuk mencapai tujuan. Nah, itu bisa juga kita sampaikan seperti itu. Nah, berikut lagi ada data dan informasi. Sekarang kita lihat dulu, ini ada data mentah. Pastinya belum diolah ya, proses, ada informasi. Kalau kita lihat di sini, untuk sistem informasi di bidang komputer, data itu misalnya kita inputkan huruf, angka, simbol itu diproses. Setelah diproses nanti outputnya informasi. Kalau kita lihat juga di bagian produksi, ini bahan mentahnya ini taruh kelapa sawit. Diproses. Diprosesnya di mana? Di pabrik. Setelah diproses nanti akan menghasilkan informasi, bukan informasi tapi minyak goreng. Atau ada lagi bahan mentahnya karet, ya kan? Nanti diproses di pabrik, keluarnya nanti outputnya mobil, bukan mobil tapi ban mobil. Nah itu maksudnya. Nah sekarang kita lihat lagi ada teknologi ya, teknologi ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan ilmiah ke praktis. Aplikasi praktis dari sains dalam industri atau bisnis. Ini kita bisa lihat dari gambar-gambarnya ya di sebelah. Nah, kita lihat juga di sini bisa kalau berhubungan dengan teknologi pengetahuan ilmiah, gelombang suara dapat juga menjadi sinyal listrik dan sebaliknya. Nah, teknologinya apa? Itu contohnya telepon. Ini udah lama ya nggak ketemu juga sama kita sekarang ini bentuk seperti ini. Nah, berikut lagi teknologi. Nah, ada pengetahuan ilmiah, misalnya sistem komputer, sistem elektronik, sistem pembakaran, sistem pengemudian, sistem pengereman, sistem roda, sistem suspensi, sistem transmisi. Nah, hasilnya sekarang ini kita lihat. Hasilnya berupa mobil modern. Nah, maksudnya mobil yang udah canggih ya. Nah, sekarang kita lihat juga ada teknologi informasi itu. Masa lalu misalnya. Ini ada bentuk goresan-goresan atau gambar. Nah, berikut lagi ada bentuk dalam patung atau prasasti. Nah, yang terakhir kita mungkin ada yang lihat ini, ada alat namanya telegraf. Nah, seperti ini kira-kira. Ya. Juga kita lihat di sini ada teknologi informasi masa kini ya. Tidak ada komputer, fax, telekonferensi, handphone dan lain-lain. Tapi kalau kita udah lihat seperti ini, HP-nya udah ketinggalan juga. Ya, sekarang udah Android ya. Nah, kita lihat komputer ini. Komputer ini mungkin udah jarang digunakan. Kenapa jarang? Yang pertama ini monitornya sudah menggunakan arus yang tinggi ya, maksudnya yang banyak, udah boros harusnya. Nah, juga Pixmail udah jarang seperti ini. Ya, sekarang kita kan kalau hubungan teknologi sekarang kita menggunakan ya scan. Nah, di scan ya atau di foto. Nah, berikut lagi kita lihat mengapa informasi dibutuhkan. Ya.
Why information we need. Nah, itu istilahnya ya. I need information. Kenapa saya butuh informasi? Dasar pengambilan keputusan. Untuk apa? Ya, yang pertama bisa ya dalam segi waktunya bisa lebih singkat. Apalagi risikonya nggak banyak. Apa maksudnya? Kalau sekarang orang menggunakan teknologi e-bank, ya ada e-library, itu orang nggak perlu ke pustaka cari buku lagi, dilihat aja dicari di bak Google, ketemu dia buku apa yang kita inginkan. Ya, e-bank juga kita untuk transfer nggak harus pergi lagi ke bank. Nah, itu dia. Sekarang kita lihat dulu ini ada sumber informasi. Yang jelas ya, pustaka, udah jelas itu. Ya. Nah, berikut lagi ada media massa. Ya, kita kan sering lihat ada yang dengar radio, ada yang lihat TV, ada yang baca koran. Nah, berikut lagi ada yang bentuk lisan, wawancara atau telepon. Itu juga kita dapatkan informasi ya dari jarak jauh. Nah, dalam bentuk tulisan, surat atau dalam bentuk WA-nya ya, bisa juga kalau sekarang. Nah, sekarang kita simpulkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita apakan dulu, kita boleh berpartisipasi menyampaikan informasi atau bertanya nanti. Kesimpulan, yang pertama teknologi, ya ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan ilmiah ke praktis. Yang kedua, kita lihat lagi yang berhubungan dengan teknologi informasi. Adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi yang memungkinkan manusia untuk, misalnya untuk mengetik kadi, ya, untuk mencatat, strategi menyimpan, mengolah, mengambilnya kembali, atau yang sudah diolah tadi. Ini maaf juga ini, karena kita baru belajar kuliah atau kemana nanti, salah menyimpan, salah nama file, hati-hati di mana kita simpan filenya nanti. Ya. Nah, berikut lagi kita lanjutkan, itu ada yang ketiga, data. Data adalah sekumpulan fenomena dalam alam atau dalam bentuk angka, kata, gambar, bentuk lain. Termasuk di dalamnya hasil dari pengalaman atau observasi penelitian. Nah, ada lagi yang keempatnya, raw data atau data mentah ya. Kalau dalam komputerisasinya atau komputasinya itu ada angka, huruf. Kalau angka dan huruf belum diolah kan kita cuma tahu apa maksudnya. Belum digabung juga kita nggak ngerti apa maksudnya. Nah, berikut lagi yang kelima, informasi. Informasilah data yang terstruktur hasil olahannya. Atau informasi itu data yang telah diolah sehingga menghasilkan informasi dapat diambil kesimpulan dalam mencapai tujuan. Ya, baik. Untuk hari ini cukup sekian dulu mata kuliah kita dalam pengantar teknologi informasi ini. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa juga, ini kita kan menggunakan Zoom ini, kita juga menggunakan aplikasi WA, dan juga nanti materi ini akan saya share nanti ke WA. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan, atau konfirmasi dulu. Cukup sekian untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, ini materi kita untuk pertemuan kedua, yaitu maksudnya pertemuan kedua ya, organisasi dan arsitektur komputer. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.